Oke teman-teman, mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa sebuah cerita, terutama cerita yang kita anggap sebagai cerita fiksi itu tidak mempunyai nilai tersendiri. Bagi saya termasuk orang yang menganggap bahwa nilai cerita itu lebih dahsyat pengaruhnya terhadap kehidupan dibandingkan ceritakan nilai-nilai dengan contoh fakta-fakta. Ya, saya termasuk orang yang suka sekali terhadap cerita-cerita, termasuk juga cerita-cerita mitologi Yunani. Nah, di video kali ini saya ingin menceritakan satu cerita yang sangat menarik. Itu cerita tentang mitologi Sisyphus. Jadi, Sisyphus itu terkenal dalam mitologi itu terkenal sebagai seorang raja yang licik yang suka menipu dewa-dewa ketika itu. Nah, ketika ajal Sisyphus itu sudah tiba, dewa kematian yaitu Thanatos mendatanginya. Nah, mengetahui itu kemudian Sisyphus itu malah menipu si Thanatos dan akhirnya Thanatos oleh Sisyphus itu dirantai. Nah, karena Sisyphus sebagai dewa kematian itu dirantai, akhirnya uh, orang tidak bisa mati. Nah, ini menimbulkan problem tersendiri. Kenapa? Karena ketika orang tidak ada yang meninggal, maka terjadi kekacauan. Orang yang sudah penyakit kronis, tidak punya harapan hidup, harus terus menderita dengan penyakitnya, ataupun peperangan, peperangan besar itu tidak menimbulkan kematian. Nah, itu menimbulkan kesengsaraan tersendiri bagi manusia. Nah, singkat cerita, akhirnya para dewa marah, semakin marah, dan kemudian menangkap Thanatos dan menghukumnya dengan sebuah hukuman ini yang sangat terkenal, yaitu Sisyphus itu dihukum untuk mendorong batu besar dari bawah ke atas, dan ketika batunya itu sudah nyampai ke atas, maka batu itu akan jatuh, dan begitu terus berulang-ulang. Mitologi atau cerita tentang Sisyphus ini menggambarkan bahwa sebuah kesia-siaan, sebenarnya adalah sebuah kesia-siaan kita atau Sisyphus itu mengerjakan sesuatu yang pada akhirnya akan kembali seperti semula. Artinya Sisyphus itu mengerjakan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Itu seperti itu kira-kira gambaran ceritanya. Hanya saja menariknya bahwa Sisyphus ini, cerita Sisyphus ini kemudian kita bisa ambil dari berbagai sudut pandang. Ketika kita menganggap Sisyphus itu sebagai objek, maka kita akan menganggap bahwa Sisyphus itu adalah orang yang menderita, yang dihukum oleh para dewa untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Namun ketika kita menganggap Sisyphus itu sebagai subjek, justru ini akan menjadi sebuah nilai yang menarik, bagaimana Sisyphus itu menjalani hukumannya itu dengan fine-fine aja. Oke, ya, bahwa itu adalah sebuah proses, sebuah kehidupan yang harus dijalani. Ya udah, dia mendorong batu besar itu ke atas, terus kemudian jatuh. Ya udah, ulangi lagi, jatuh lagi, ya terus seperti itu. Bahkan jangan-jangan melihat tingkah Sisyphus itu, jangan-jangan dewa merasa gagal. Dewa merasa gagal, loh, tujuan dari menghukum Sisyphus dengan cara seperti itu kan untuk membunuh mentalnya, untuk menghabiskan, untuk menghabisi mentalnya. Ketika mentalnya sudah jatuh, ya udah, hidup selesai. Ya, tapi bagi Sisyphus ini enggak, ya udah. Jangan-jangan dewa malah merasa gagal dengan menghukum Sisyphus dengan cara seperti itu. Sebenarnya
cerita Sisyphus itu merupakan simbol saja. Cerita itu sebenarnya itu kan adalah alat komunikasi untuk menyampaikan makna tertentu. Bagaimana kalau maknanya ya, yang ingin disampaikan dalam cerita itu adalah Sisyphus itu adalah kita semua manusia melakukan sesuatu, oke, seperti misalnya pagi berangkat kerja, entah itu suka atau tidak suka dengan pekerjaannya, toh pada akhirnya besok dia harus melakukan pekerjaan seperti itu lagi, diulang lagi besoknya terus sampai tua dan akhirnya meninggal. Oke, pertanyaannya kan bagaimana kita kemudian menjalani kehidupan tadi, menjalani tugas-tugas kita tadi, apakah itu kita anggap sebagai sebuah hukuman, kehidupan kita di dunia sebagai beban, sebagai penderitaan, atau kita memandang bahwa ya pekerjaan dan lain sebagainya itu adalah ya bagian alur hidup yang harus kita jalani, sehingga ketika misalnya ya kita bangun tidur terus kemudian kita harus kerja dengan suka atau tidak suka, berhasil atau gagal, toh paginya kita harus kerja lagi seperti itu. Begitu juga kalau misalnya rentangnya kita lebarkan lagi lah, kita hidup dan akhirnya juga akan mati, entah itu meninggalnya besok, tahun depan, beberapa puluh tahun yang akan datang, toh akhirnya pada mati. Sia-sia saja sebenarnya menjalani hidup itu. Nah, poinnya kan bukan di situ, poinnya adalah ya bagaimana kita menjalani hidup itu. Tapi kan ada orang yang proses hidupnya itu menyenangkan, karir bagus dan lain sebagainya. Nah, menyenangkan atau tidak itu kan kembali lagi pada bagaimana kita memberikan makna terhadap kehidupan tadi, terhadap apa yang sudah kita raih, terhadap kegagalan-kegagalan kita, terhadap kesuksesan-kesuksesan kita. Toh pada akhirnya orang yang sudah berada di puncak karir pun tidak sedikit yang akhirnya putus asa, menganggap hidup ini sia-sia dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Artinya di situ ada kegagalan dia untuk memaknai kehidupan. Sisyphus bagi saya itu merupakan sebuah cerita yang sangat bagus untuk semua manusia yang sebenarnya terperangkap terhadap absurditas tadi, terhadap ketidakjelasan. Nah, di ketidakjelasan itulah kita butuh satu mental untuk menyikapi ketidakjelasan tadi. Sisyphus itu mengajarkan kita untuk menjadi subjek yang independen, subjek yang menjalani hidup ini dengan ya apa adanya, ya udah seperti itu, ya udah kita jalani. Pada akhirnya life find the way. Ya, hidup itu akan menemukan jalannya sendiri. Ini saja, jalani saja. Pagi kerja suka atau tidak suka, pulang ya besok kerja lagi. Entah itu kita menikmati atau tidak, toh siklus hidup harus seperti itu. Jika kita misalnya mampu memberikan makna dan menikmati aktivitas kita, atau hidup akan menyenangkan. Dulu ada teman yang dia itu terlilit masalah yang cukup besar, dia terlilit hutang, kehilangan pekerjaan juga karena kasus itu, dan di suatu masa dia begitu depresi, dia bercerita bahwa ketika pulang terus mengendarai motor, depannya ada truk, dalam bayangan dia itu dia ingin menabrakkan dirinya saja ke truk itu. Tentu saja dia tidak melakukan itu. Waktu berlalu ya akhirnya kehidupannya baik-baik saja. Sekarang hidupnya dia lebih baik. Saya tidak membayangkan kalau ketika itu dia kemudian benar-benar melakukan itu. Artinya bahwa dia menyerah, ya dia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Ya masalahnya tetap bahwa dia tetap memiliki hutang, tetapi ya sampai sekarang hidupnya alhamdulillah baik-baik saja. Artinya ya dia berhasil menjalani kehidupan apa adanya, bahwa hidup itu ada masalah, kadang punya hutang, tapi ya udah, life find a way, hidup akan menemukan jalannya sendiri.